Bab 3412. Beberapa hari kemudian, kamu akan datang memohon padaku. Kepala Sukuli, Tuan Istana Yan, apapun yang kalian katakan, di pihak kami punya slip giok yang ditinggalkan oleh Gabriel Zeng. Yang kalian katakan penipuan hanyalah spekulasi, tidak ada bukti. Ketua Paviliun Han berkata dengan acuh tak acuh. Namun, aku bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Aku tahu Gabriel Zeng telah melakukan banyak hal buruk di Qingzhou, jadi begini saja, aku bersedia memberikan bantuan kepada Tuan Istana Yan dan teman seiman Qin atas nama kebaikan, masing-masing 200.000 batu roh terbaik. 200.000 batu roh terbaik. Dada Mita Yan naik turun karena marah sampai tertawa. Gabriel Zeng memiliki berbagai mansion pavilion berharga di Qingzhou aku, yang bernilai lebih dari puluhan juta batu roh. Apakah ini ketulusan Ketua Paviliun Han? Aku hanya bisa berbuat sampai ini. Tidak ada pilihan lain, meskipun aku menyita semua properti Gabriel Zeng, aku tetapi mengalami kerugian besar. Aku benar-benar tidak bisa memberi lebih kepada kalian berdua. Jika masalah ini tidak bisa ditangani, aku hanya bisa mengundang Zhou Shu untuk menengahi. Ketua Paviliun Han berkata dengan polos. Kamu ingin mengundang Tuan Istana Zhou Shu untuk menengahi? Mita Yan mengerutkan kening. Benar, tetapi jika daratan Zhou Shu yang menengahi, itu akan memakan waktu sekitar beberapa dekade, dan ada Istana Bintang yang mengutus orang untuk menyelidiki. Saat itu hasilnya mungkin tidak seperti yang kalian berdua inginkan. Aku sarankan kalian lebih baik menyetujuinya. Terutama teman seiman Qin, harus memikirkannya dengan baik. Ketua Paviliun Han memandang Eric Qin sambil tersenyum. 200.000 batu roh terbaik, dengan tangan kosong, aku percaya teman seiman Qin bisa mengambil keputusan. Eric Qin juga tertawa. Mengetahui Longzu mungkin tidak begitu mudah untuk dihadapi, tetapi tidak disangka ternyata begitu tak tahu malu. Melihat Ketua Paviliun Han berkata seperti itu, Eric Qin sudah tahu, pemikiran pihak lawan ini bukan dadakan, tetapi sebelum dia datang, dia sudah merencanakan semuanya. Mengambil 200.000 batu roh terbaik, dibandingkan dengan aset Gabriel Zeng sendiri, perbedaannya benar-benar seperti antara wijen dan semangka. Jika tidak mengambilnya, pihak lawan akan terus menangguhnya dan dirinya tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Dan, takutnya lebih dari itu. Kamu pasti sudah memprediksi dengan akurat kalau aku akan pergi setelah sebulan lebih kemudian, jadi tahu bahwa aku tidak bisa sabar, Eric Qin berkata. Dan yang lebih penting lagi, jika aku setuju, itu berarti aku menyetujui perkataan kalian. Saat itu tiba, walaupun Tuan Istana Yan tidak setuju, alhasil akan tetap gagal. Saat itu tiba, kamu akan menggunakan beberapa ratus ribu batu roh untuk mengambil semua yang dimiliki Gabriel Zeng di Qingzhou. Aku benar, kan? Tuan Qin benar-benar pintar. Sebenarnya, kamu juga tidak perlu marah. Ada lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu adalah orang yang pintar. Ketua Paviliun Han tersenyum. Dan juga, ini harga aku hari ini. Jika Tuan Qin tidak setuju, harga ini akan terus turun karena berkurangnya niat kebaikanku. Setelah kalian berpartisipasi dalam rapat terbesar, mungkin hanya sebagian kecil dari itu. Kamu sedang mengancam kami. Mita Yan berkata dengan nada dingin. Tuan Istana Yan, aku tahu kamu tidak akan pernah berkompromi, jadi antara kamu dan aku, kita pergi ke Zhou Shu Istana Bintang untuk menengahi, dan yang aku tanyakan sekarang adalah Tuan Qin. Ketua Paviliun Han menatap lurus ke arah Eric Qin. Yudhira Ying melipat kedua tangannya di depan dada dan menatap Eric Qin dengan senyum mengejek.
Dalam permainan maut yang mereka atur dengan hati-hati, Eric Kin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Hanya bisa menundukkan kepala, ataupun tidak mendapatkan apa-apa. Tuan Qin, kamu bisa memberiku jawaban sekarang, Ketua Paviliun Han mendesak. Mita Yan dan kepala suku Li juga melihat ke arah Eric Kin. Apalagi Mita Yan tahu bahwa Eric Kin sangat membutuhkan koin roh. Tidak tahu apakah Eric Kin akan memilih untuk menerima 200.000 koin roh karena frustrasi, untuk menghindari tidak mendapatkan apapun. Eric Kin terdiam beberapa saat, lalu berdiri dengan senyum cerah. Perhitungan kalian mungkin akurat, aku mungkin akan menerimanya dengan penghinaan, ataupun tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bagaimanapun juga, hasilnya akan seperti harapan kalian, tetapi aku memilih yang ketiga. Dirinya sedang berpikir bagaimana mendapatkan beberapa batu roh dan koin roh, untuk menyediakan dua jenis teknik pelatihan, dan sekarang kebetulan ada kesempatan. Aku juga memberimu dua pilihan. Eric Kin mengangkat dua jarinya dengan main-main. Pertama, singkirkan trik dan serahkan semua barang Gabriel Zeng kepada aku dan Istana Bintang. Dan yang kedua, terus bersikap keras kepala, maka aku akan menggunakan waktu 10 hari, atau bahkan lebih singkat, untuk membuatmu secara inisiatif untuk datang kepadaku dan memohon padaku untuk tidak melanjutkannya. Hahaha, lelucon Tuan Qin benar-benar menarik. Ketua Paviliun Han tertawa 3 kali. Dalam hal ini, Eric Kin benar-benar pasif. Dirinya sudah menyediakan slip giok sebelumnya, dan di belakang dia didukung oleh kekuatan besar seperti Longzhu. Bahkan waktu pun tidak menguntungkan bagi Eric Kin. Kualifikasi apa yang dimiliki Eric Kin, dan keyakinan seperti apa yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu. Dalam pandangan Ketua Paviliun Han, Eric Kin hanya menggunakan trik tipuan. Sepertinya kamu memilih yang kedua, lalu kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Eric Kin berbalik, tanpa ragu-ragu, berjalan langsung keluar dari aula. Tuan Qin, aku sarankan kamu untuk tenangkan diri. Jika kamu tidak setuju, kamu mungkin akan dihukum lebih dari yang aku katakan sebelumnya. Melihat Eric Kin hendak pergi, Ketua Paviliun Han mentransmisi suara dan mengancam. Kalau begitu coba saja. Eric Kin langsung pergi. Anak ini pasti akan menyesalinya. Ketua Paviliun Han mendengus. Tidak hanya tingkat kultivasinya yang lebih rendah, tetapi keterampilan mentalnya jauh lebih rendah daripada teman seiman Bai. Yudhira Ying juga menggelengkan kepalanya dengan jijik. Menurut penilaiannya, di saat pihaknya sendiri sudah menguasai kekuatan penuh, walaupun Eric Kin tidak mau menurut, pihak lawan juga akan bernegosiasi dalam segala aspek. Dan kepergian Eric Kin begitu saja, ini sama saja dengan merusak peluang negosiasi. Setelah beberapa hari, dia hanya akan menjadi semakin pasif. Tuan Muda Ying, aku benar-benar tidak menyangka, Istana Bintang Longzhu kalian akan begitu santai, sampai-sampai menangani masalah paviliun berharga lainnya secara langsung. Sebelum beberapa orang pergi, Mita Yan mencibir. Hehe, biarkan aku menjelaskannya. Periode waktu berikutnya, identitas aku adalah murid Sekte Lan Yu, teman Ketua Paviliun Han, bukan mewakili Istana Bintang Longzhu. Yudhira Ying tersenyum datar. Tuan Istana, tidak tahu apakah Tuan Qin benar-benar memiliki metode. Setelah Yudhira Ying bertiga pergi, di aula utama, kepala suku Li sedikit khawatir. Tidak peduli bagaimana melihat situasi ini, semuanya sangat tidak menguntungkan bagi Eric Kin. Benar-benar tidak bisa berpikir, setelah beberapa hari kemudian, alasan apa yang akan membuat Sandi Han berbalik memohon kepada Eric Kin. Ada banyak hal tentang Eric Kin yang tidak kita ketahui, lihat saja, nanti juga akan tahu.
Mita Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Intinya, apapun bantuan yang dibutuhkan Erik Kin, Istana Bintang kita akan mendukungnya." Paviliun Raja Obat berharga dan Longsu terlalu menindas orang, keluarga Li kami juga akan begitu, kepala suku Li berkata. "Oh iya, kepala suku Li, bukankah kamu ada urusan ingin mencari Erik Kin?" "Sialan, aku emosi sampai linglung." Kepala suku Li menepuk dahinya dan berencana untuk mengejar Erik Kin. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti. "Lupakan saja, suasana hati bocah itu sedang tidak baik hari ini," besok baru bicarakan lagi. "Haruskah membiarkan Erik Kin memverifikasi setetes esensi darah itu?" Sebenarnya, keluarga Li belum sepenuhnya menyetujui hal ini hingga saat ini. Setelah meninggalkan aula diskusi, Erik Kin berpikir dan menghubungi Devi Nachu. Sebenarnya tetua Di mungkin lebih baik, tetapi karena orang tua ini mulai mengajar kultivator muda, jadi mungkin tidak punya waktu. Ketua Paviliun Han ini ingin menjebak dirinya, jadi kebetulan sekali, dia juga melihat Paviliun Raja Obat berharga miliknya itu memiliki kualitas seperti apa. Senior Kin. Segera, sosok cantik muncul di mata Erik Kin. Gejolak di keluarga Chu sudah lama berlalu, Deviena Chu kebetulan sedang berada di Istana Bintang. Begitu mendapat transmisi suara dari Erik Kin, dia bergegas kemari. Bersambung.